Ya, kembali di Special Report masih bersama 3 narasumber kami dan langsung saya mau ke Bunda Lely dulu nih, menanyakan dari strategi politik dengan tadi image ataupun bisa dikatakan politik identitas. Sekhawatir apakah kita harus melihat hal ini, terutama tadi kita sudah mendengar perdebatan di antara keduanya. Apakah kita perlu khawatir atau sebenarnya ini normal sebenarnya dalam era demokrasi saat ini? Saya justru khawatir waktu itu ketika politik identitas itu demikian gusar dimainkan di zaman Pilkada DKI 2017 dan 2017, 2014 juga sebelumnya. 2014 waktu Pak Jokowi mencalonkan diri jadi presiden waktu itu juga ya. Nah, ini membuat kita itu benar-benar terpolarisasi ke dalam berbagai dukungan yang melekat ke identitas sosiologis dan psikologis, gitu loh. Ini menyebabkan masyarakat itu bimbang sendiri. Apakah ini yang akan kita teruskan dalam percaturan politik negeri ini? Padahal sebelum kita nggak mengenal. Tapi kalau kita balik ke zaman Pak SBY, itu juga dulu hampir disentuh loh. Misalnya ketika nama Bu Ani diidentikan dengan suku atau agama tertentu, lalu muncullah iklan politik Pak SBY yang demikian menyejukkan, sampai saya mendengar itu pun menangis waktu itu. Ada sajadah panjang, nah itu dalam sekejap itu bisa menetralisir suasana bahwa Pak SBY itu berada dalam kelompok yang satu. Artinya saat itu politik identitas juga dimainkan oleh kelompok tertentu yang tidak ingin Pak SBY waktu itu maju dengan alasan Bu Aninya, misalnya demikian. Lalu ketika ini menjadi strategi, apakah itu bisa? Ya bisa bagi kelompok yang memang menganggap bahwa di era postrat seperti ini, bahwa identitas itu memang bisa menyentuh langsung ke hati pemilih atau persepsi pemilih. Tapi karena menurut saya, tapi ini merusak peradaban kita yang memang saya selalu berpikir gini, tidak ada persatuan tanpa kebinekaan. Jadi kebinekaan itu adalah identitas kita. Identitas kita tuh kebinekaan, bukan apa-apa, bukan agama, bukan suku, bukan ras, bukan pendidikan dan sebagainya. Identitas kita adalah kebinekaan, sehingga hanya ada akan persatuan jika kebinekaan itu kita rawat seperti itu. Kalau ini dijadikan strategi bermain cantik, artinya bermain cantik, jangan penonjolan itu terlalu dikedepankan soal identitas terkait yang agama. Tapi kalau simbol pakaian saya nggak jadi masalah tuh. Simbol pakaian tidak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Waktu dulu kenapa misalnya orang begitu bangga menggunakan baju Golkar karena dia anggota Golkar, baju P3, baju Demokrat dan seterusnya dan sebagainya. Tapi kalau udah melekat ke identitas yang merusak peradaban, itu menurut saya kita akan menyelesaikan negeri ini dengan cara yang carut marut. Artinya apakah BPN harusnya bisa menerima hal ini soal baju putih atau tidak sebenarnya? Seharusnya bisa. Yang nggak bisa itu misalnya name calling ya. Misalnya orang menyebut identitas nama tuh, oh dia adalah seorang positioning nih. Misalnya ini partai rakyat, ini apa yang dikatakan rakyat itu partai kami, Demokrat apa lambangnya itu. Identitas semacam itu kan bagus. Itu aja yang ditonjol-tonjolkan harusnya. Tapi kalau soal pakaian, nggak usah lah ini diperumit persoalan ini sehingga masyarakat itu juga dibawa gontok-gontokan. Tolong dua orang ini cerdaskan masyarakat. Begini, kita harus kembali kepada aturan yang berlaku. Aturan menyatakan tidak boleh menghadiri TPS pada hari H pencoblosan itu menggunakan simbol-simbol tertentu yang teridentifikasi dengan partai tertentu atau capres tertentu. Bahkan seperti tadi ini logo ini pun saya tidak boleh pakai ini ke TPS pada saat hari H nanti karena dilarang oleh aturan. Nah sekarang baju putih ini ketika diserukan dan apalagi Pak Jokowi mengidentifikasinya sebagai bajunya di kertas surat suara, maka ini menjadi tergolong sebagai identifikasi. Ini yang membuat kita melihat dua hal tadi. Yang pertama ini menjadi menabrak azas kerahasiaannya. Yang kedua adalah yang tadi potensi pengelompokan masyarakat di TPS kita itu yang seharusnya membaur di sana menjadi sesama anak bangsa hilang. Karena nanti yang baju putih ini akan enggan duduk bersebelahan ketika dilihat tidak baju putih. Apakah berpengaruh dengan jumlah suara nantinya? Bukan soal jumlah suara pengaruhnya, ya. Kalau ke jumlah suara ini tidak berpengaruh, ya. Tidak berpengaruh. Yang kita khawatirkan itu adalah pertama karena ini akan menabrak aturan. Kita kembali ke aturan, dilarang menggunakan identitas tertentu datang ke TPS yang teridentifikasi atau terasosiasi dengan calon tertentu atau partai tertentu. Pakai baju partai tidak boleh. Makanya dulu juga kan baju kotak-kotak kan tidak boleh dipakai ke TPS karena terasosiasi dengan calon tertentu. Nah sekarang baju putih ini kan disimbolkan Pak Jokowi dengan dirinya yang ada di kertas suara. Disuruh masyarakat datang baju putih. Nah ini kan menjadi terasosiasi.
putih, maka itu kita bisa kategorikan melanggar aturan meskipun baju putih ini sebetulnya tidak ada di dalam aturan. Ya. Karena tadi Tetapi Bang Ferdinand terasosiasi. Soal bagaimana ini juga lekat pada Iya, karena 212. terasosiasi. 212 itu bukan Keduluan bagian gitu. dari BPN. Oke. Bukan bagian dari BPN atau bagian dari capres, tapi dikhawatirkan pendukung. pengelompokannya ke Ya arah itu sana, dia ya. pengelompokannya yang kita Oke. khawatirkan. Bang Rasman, Di situ. silakan. Ya, jadi begini, saya sependapat dengan pernyataan Bu Leli tadi. Beliau mengatakan yang harus kita rawat itu adalah kebinekaan. Pakaian tidak masuk itu, baju putih itu kan bukan sebuah kewajiban. Itu kan cara dan strategi bagaimana rakyat yang sedang berkampanye dengan Pak Jokowi Ma'ruf, beliau mengatakan coblos baju putih. Jangan Kalau yang sampai di situ sebelahnya. nggak apa-apa. Datang ke TPS pakai baju putih. Nah, di situ masalahnya. Masalah di situ. Masalahnya di situ. Kalau coblos baju putih itu biasa. Identitasnya di mana? Loh, iya identitasnya di baju putih itu. Kan kalau Anda datang, kalau dia datang nggak ada masalah dengan baju putih, apa larangannya? KPU tidak melarang itu, undang-undang tidak melarang itu. Jadi kalian maksud saya, BPN jangan baper. Jangan Oh tidak baper. sesuatu, atau Kita mau menegakkan aturan. Keduluan. Oh tidak, kalau bicara keduluan Al-Khotot bahkan sudah lebih dulu. 02. Al-Khotot itu sudah lebih dulu mengumumkan supaya nanti kita jamaah subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian kita baju putih semua ke TPS. Itu Al-Khotot sudah duluan. Tetapi jangan lupa Al-Khotot itu bukan Saya BPN. ini pengacara Habib Rizik. Ya. Saya tahu iya, tapi dia pendukung. Pendukung tetapi bukan bagian ya, harus dipisahkan. Pendukung 02. Kalau ini kan 01-nya yang langsung bicara. Kalaulah gara-gara pakaian putih kita persoalkan menjadi sebuah politik identitas untuk datang ke TPS dianggap tidak jujur lagi, itu sudah keliru besar. Bukan soal tidak jujur. Jangan, bukan di tidak jujur. Mau pakai baju atau tidak, itu adalah pilihan politik dia. Mau pakai baju merah, baju putih, baju kuning, pakai jas, itu adalah rahasia pribadi dia. Tidak bisa kita ukur orang dengan pakaiannya. Ya betul, tetapi seruan Pak Jokowi itu, seruan Pak Jokowi itu yang bermasalah. Saya mengkritisi. Sebentar. Silakan. Tidak ada masalah di situ. Saya mengkritik misalnya ada parpol yang menjadi bahagian dari kami. Saya sampaikan, waduh, ini kok ada satu partai politik tolak korupsi, tolak poligami. Ini sudah bertentangan sebenarnya dengan salah satu ajaran agama yang saya Muslim. Tapi itu silakan, sah-sah saja bagi mereka. Mungkin itu sebuah sikap di mana orang tidak boleh berpoligami. Tapi dalam konteks agama Islam yang saya anut itu boleh. Nah, apakah saya harus marah kepada PSI? Tidak. Silakan rakyat yang menilai. Nanti kita akan berbicara. Jadi kami demikian demokratis, kami bangun suasana itu di TKN. Kami tidak mau baper. Tidak mau merasa bahwa sesuatu bawa jadi perasaan. Jangan. Nah, ini mumpung tadi sebutkan dengan Al-Khotot, kita lihat ya tayangan berikut ini yang pada saat itu Al-Khotot mengatakan putihkan TPS. Kita lihat sekarang. Betul sekali. Dimulai dengan melaksanakan Subuh Akbar Indonesia di seluruh masjid dan musola dari Sabang sampai Merauke dan memutihkan seluruh TPS pada hari pencoblosan tersebut dari pagi hingga sore. Kita untuk memutihkan TPS-TPS yang ada, untuk kita pilih calon dan wakil presiden yang berbaju putih. Berani kalian? Karena di situ kiai-kiai berkumpul, karena di situ kita berkumpul untuk menghadang gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang menginginkan negara lain selain negara kesatuan Republik Indonesia. Berani sahabat-sahabat sekalian? Siap satu tekad sahabat-sahabat sekalian? Siap satu tekad? Siap satu tekad? Tidak ada pilihan lain. Ya, seruan untuk mencoblos dari dua sisi yang berbeda namun sama, yaitu baju putih ya berarti ya. Ya, silakan Bang Rasman. Saya ingin mengomentari. Ya. Itu Al-Khotot seharusnya tidak punya kapasitas untuk mengatakan pakai baju putih datang ke TPS. Kalau kita mau bicara realistis gitu loh. Oke. Tetapi karena itu adalah sebuah himbauan, silakan saja. Jadi memang baju putih ini identik dengan serban putih, baju putih, kemudian baju gamis, itu memang identik dengan Islam. Orang berangkat haji, berangkat umroh, pulang, atau orang yang pendidikannya berasal dari Timur Tengah.
Tapi ini tidak ada hubungannya gitu. Kita coba membangun sebuah narasi bahwa baju putih adalah sebuah baju pilihan. Pilihan hati nurani. Putih itu bersih. Jadi pikiran-pikiran yang ditawarkan oleh Pak Jokowi itu sama sekali tidak ada maksud untuk membuat negara ini terpecah, apalagi membentuk identitas-identitas, apalagi konflik-konflik yang berkepentingan dalam hal pakaian. Yang paling penting sekarang menurut saya baru turun, sekali lagi saya katakan, saya baru turun dari dapil saya di Kisaran, di Asahan, tidak ada gesekan-gesekan itu. Saya sampaikan pilih 01, itu hanya kekhawatiran-kekhawatiran saja. Sebenarnya kita aman-aman saja. Orang Kapolri dengan Panglima TNI bersatu kok, nggak ada masalah. Oke, Bang Ferdinand. Ya, jadi kembali ke ini memang perdebatan ya. Tapi kalau kita bicara, saya sebetulnya harusnya tadinya acara ini meminta pendapat juga dari pakar hukum tata negara ya. Karena soal aturan menyatakan tidak membolehkan identitas tertentu datang ke TPS. Nah, ketika Pak Jokowi, saya harus mengulangi ini, Pak Jokowi menyatakan dia baju putih di kertas suara, datanglah dengan baju putih ke TPS, itu sudah mengidentifikasi tertentu. Kalau dulu kita ingat waktu zaman Pak Jokowi pakai kotak-kotak kan tidak dibolehkan datang ke TPS. Nah, sekarang ini putih. Ini sama, hanya beda desain. Nah, seharusnya tidak boleh karena ini akan mengotak-kotakkan masyarakat nanti di TPS. Itu kalau bicara aturan, ini aturan loh. Tapi memang tidak akan ada hubungannya diperdebatkan dengan jumlah suara yang diperoleh. Tidak akan ada dengan jumlah suara. Ini berbeda hal yang kita bahas. Ini adalah tentang bagaimana meminimalisir potensi konflik yang mungkin terjadi akibat dari pengotakan masyarakat kita di TPS. Kenapa undang-undang mengatur supaya pendatang ke TPS itu berpakaian umum adalah tujuannya untuk membuat mereka membaur. Tapi kalau sudah tidak membaur di TPS nanti, bayangkan orang karena baju putih tidak mau duduk dekat orang yang tidak baju putih. Ketika perhitungan suara adalah konflik satu lembar surat suara, apa yang terjadi di lapangan? Apakah segitunya? Oh, segitunya. Ini politik kita sedang tegang. Lihat Andre Rosiade di Padang, bagaimana penolakan masyarakat di sana terjadi. Itu menunjukkan politik kita genting. Oke, Bang Rasman, sebelum saya ke Bunda Leli. Tidak sampai seperti itu. Andre itu menurut saya lebay dia menyampaikan itu. Biasa saja di Sumatera Utara juga ketat katanya ini pendukung Prabowo. Saya katakan tadi tidak ada masalah dengan dukungan kepada Jokowi. Baru aja kemarin di salah satu hotel di Medan itu di Emerald Garden, di situ dinyatakan ada dukungan kepada Jokowi Ma'ruf. Nggak ada masalah. Kita tidak ada gesekan. Ini hanya kepentingan politik elit sehingga terlalu khawatir. Maka saya katakan saya percaya pemilu 2019 17 April hari Rabu itu silakan kalau mau pakai himbauannya Al-Khotot dengan baju putih, putihkan Jakarta. Bisa saja nanti kami di Medan putihkan Medan, bisa saja nanti di Kalimantan putihkan Kalimantan. Itu tergantung dengan suasana hati orang, siapa yang tahu. Belum tentu juga loh partai-partai politik itu ketua umumnya mungkin satu pikiran dengan calon presiden yang dia sudah usung. Kita nggak tahu, sudahlah. Dalam politik berbangsa bernegara ini menurut saya bagaimana kita menjaga kemajemukan, bagaimana kita merawat kebinekaan, bagaimana kita bersatu dalam keberagaman, bagaimana Pancasila sebagai justru menjaga kemajemukan itu tidak membuatnya menjadi seragam, Bang Rasman. Ini kalau kita bicara kemajemukan, jangan disuruh menjadi seragam di TPS. Itu logikanya jadi terbalik. Kita tidak bisa memaksa orang untuk seragam di bangsa ini. Loh, ini faktanya Pak Jokowi menyuruh pendukungnya seragam. Itulah keunggulan kita, gitu loh. Itu bukan keunggulan, Bang Rasman. Bukan keunggulan, tetapi ini akan mengotak-ngotakkan bangsa kita. Yang harus kita rawat gitu. Tidak benar. Dulu Pak Jokowi langsung pakai baju kotak-kotak. Oh, tidak. Waktu DKI Jakarta. Tidak, waktu ke TPS baju kotak-kotak tidak dibolehkan oleh KPU. Pada waktu Anies Baswedan. Baju kotak-kotak tidak boleh. Maju, bertarung dengan Ahok. Tidak ada masalah. Bukan, pada waktu itu baju yang dipakai oleh Pak Jokowi dengan Ahok kemana-mana adalah baju kotak-kotak. Iya, tapi pada saat hari H pencoblosan tidak boleh ke TPS baju kotak-kotak. Betul. Saya teruskan dulu. Silakan. Bajunya yang kotak-kotak artinya menggambarkan bagaimana heterogenitasnya kita sebagai bangsa. Bagaimana majemuknya kita sebagai bangsa. Meskipun berkotak-kotak dalam artian satu daerah itu harus ada kearifan lokal yang kita jaga, tapi kita tetap satu pakaian, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45 itu. Kalau itu saya sepakat itu. Kalau itu saya sepakat bahwa kita harus Pancasila. Saya tengahi dulu ya, Bunda Leli silakan. Kenapa tidak sepakat untuk sepakat, bukan sepakat untuk tidak sepakat gitu ya? Nah, persoalan baju putih memutih ini kan sudah diduluin tadi oleh pendukung Pak Prabowo ya.
pendukung Pak Prabowo. Artinya apa? Kalau himbauan dia yang didengar, tidak ada himbauan susulan, berarti yang akan terjadi baju putih adalah itu. Dan itu tidak dipersoalkan oleh kubunya Bang Resman ya kalau nggak salah. Jadi menurut saya nggak usah diperdebatkan lagi soal baju. Yang mau pakai baju putih silakan, yang baju coklat silakan. Apabila ini meresahkan kelompoknya Bang Ferdinand, maka silakan memilih warna lain begitu. Ini sehingga merubah bukan identitas. persoalan warna semata, tetapi Dan tidak ini ada undang-undang yang dilanggar. Jangan melihat ini sebagai sesuatu yang sepele. Saya sudah sampaikan bahwa ketika dua kelompok yang berhadap-hadapan jelas terkelompok karena baju Itu kan di lapangan mengimbau itu. baju putih semua, Bang. Jadi baju putih semua nanti, nggak ada berhadapan-hadapan. Itu. Yang Justru kompak mungkin kesannya ya, TKN BPN kompak. Jadi soal hasil beda terserah nanti. Gitu, tidak kan? demikian sebetulnya. Kita ikuti saja aturan bahwa ketika dilarang ke TPS dengan identifikasi tertentu ya kita ikuti saja gitu loh. Kenapa harus susah kita memperdebatkan itu? Kita ikuti aturan. Aturan menyatakan tidak boleh datang ke TPS dengan identifikasi tertentu. Putih ini sekarang diasosiasikan Pak Jokowi sebagai identifikasinya dia. Tidak ada yang dilanggar. Dilanggar Bang, karena Pak Jokowi menyatakan baju saya di kertas suara itu putih. Jadi yang membingungkan bukan baju putihnya, kalian berdua ini loh. Gitu. Masalahnya Prabowo bukan baju putihnya. Kalau Pak Prabowo mengatakan tolong coblos yang pakai jas lengkap, ganteng, tampan. Mungkin itu silakan. Oh itu saya nilai kalau begini, meminta mungkin. coblos itu biasa. Tetapi himbauan kepada pendukung untuk datang ke TPS dengan identifikasi tertentu itu salah. apakah Bang Ferdinand juga menganggap ini bisa membingungkan pemilih begitu? Oh, Saya ingin sampaikan ke Ferdinand Hutahian. nah, kita dengar dulu beliau. Terlalu khawatir karena sesungguhnya pileg, pilpres yang menyatu ini meskipun ini first time, pertama kali kita mulai, saya meyakini tidak ada konflik. Tapi Karena dulu di ginilah. Jakarta antara Anies dengan Ahok itu sudah mengkhawatirkan. Kalau sekarang saya tidak sedikit pun cemas bahwa sesungguhnya kita akan pasti memilih pemimpin yang baru, presiden apakah yang kedua kali atau ada yang baru, Ya, betul. terserah Presiden kepada baru rakyat kalau itu Indonesia. pasti. Kalau kami dari TKN kami yakin bahwa Betul, presidennya periode baru, yang Bang kedua Rasman, adalah pemimpin Pak baru. Jokowi Ma'ruf. Itu saja. Tetapi Tidak. ginilah, yang jelas kalau bajunya baju putih. saya melihat memang di sini menjadi ada perbedaan. Bagaimana kami kelompok 02 ini begitu mencintai bangsa, jangan sampai retak hanya karena identifikasi tertentu. Sementara 01 ini tidak peduli potensi ini, yang penting bisa berkuasa dan memenangkan pertarungan dengan identitas-identitas tertentu. Siapa? Bangsa. Ini yang tidak boleh. Iya. Jadi kami ini tidak dukung bangsa berarti tidak cinta Ya, bangsa. faktanya mengabaikan potensi-potensi konflik dengan identitas tertentu, yang penting kelihatan memenangkan pertarungan. Ini tidak baik. Ferdinand, Ibu Leli sudah katakan tadi masalah pakaian tidak akan jadi persoalan. Maka saya jawab, pakaian ini pun tidak akan jadi persoalan. Enggak, jangan dilihat ini hanya sebatas pakaian. Jangan dilihat ini sebatas pakaian, Bang. Tetapi lihat ini sebagai identifikasi terhadap kelompok tertentu. Jadi Lihatnya di situ, jangan lihat pakaiannya gitu loh. Buktikan saja nanti. Kita buktikan nanti 17 April ini apakah gara-gara pakaian putih-putih itu menjadi konflik atau tidak. Artinya Dan itu sekarang kelompok saya 01 ingatkan kepada membiarkan aparatur bangsa ini masuk ke dalam potensi polisi, konflik daripada dan mencegahnya. TNI. Kenapa kita tidak cegah daripada Tidak. bertaruh, kita lihat saja Tidak. nanti. Itu tidak Tidak. negarawan Ini berpikir seperti kalau- itu. Negarawan kalau itu dia Bung mencegah Hutahian potensi mengatakan konflik. bahwa Sekarang saya balik pertanyaannya. Ini adalah sebuah konflik, maka saya minta kepada Kapolri, saya minta kepada Panglima TNI untuk berlebih sigap lagi di lapangan ketika dilakukan pencoblosan. Bang, 98 itu hati-hati TNI dengan Polri baju sigap putih. tapi Nah, sekarang kebakar kalau juga begitu, Indonesia. Jangan disepelekan. Sekarang saya balik pertanyaannya, kenapa 01 tidak membiarkan saja membaur itu kan identitas beda. pakaian ini di lapangan supaya kita lebih tertib mencegah potensi Tidak konflik. ada masalah. Bu Leli itu ahli politik dan dia ahli psikologi, nggak ada masalah Pak Ferdinand. Justru itu saya balik pertanyaannya. Ini tenang Kenapa aja Pak dulu. Jokowi tidak menghimbau saja pendukungnya untuk datang dengan berbagai macam warna baju supaya kita ini lebih menyatu dan lebih berbaur. Ini kan masalah. Itu kan lebih mudah. Ini kan Kita masalah mencegah strategi potensi politik. konflik yang mungkin timbul. Ini kan masalah strategi politik. Nah, Karena strategi. kita meyakini Justru bukan itu satu kita konflik boleh akan mengambil muncul langkah gara-gara strategi pakaian. politik, tetapi jangan mengabaikan hal-hal yang sifatnya prinsip, yaitu persatuan bangsa.
Jangan menghalalkan segala cara. Itu tidak Strategi prinsip. boleh, tapi menghalalkan segala cara itu tidak baik. Oke Bang, Oke, tengahin dulu, Mangga, tengahin. silakan, Boleh silakan, boleh Lili. sekarang ya, Bang Rasman, gantian nih Bang. Pakaian bukan menghalalkan segala cara. Saya kritik itu. Oke, baik. Pak Jokowi tidak memberi himbauan. Strategi. Memberi Sebentar. himbauan Ya. soal baju putih, artinya sudah ada lebih dulu yang menghimbau untuk datang baju putih, gitu ya. Lalu kemudian ada yang datang belakangan ke TPS itu dengan identitas yang berbeda, bajunya ya, bukan identitas apa, identitas bajunya yang berbeda. Di situ justru terlihat mana yang menjadi ingin memutihkan TPS dengan yang tidak. Jadi kalau sekarang ada himbauan susulan untuk memutihkan, jadi sama-sama putih, justru tidak ada terlihat perbedaan, Bang Ferdinand. Menurut saya harus sebenarnya dibedakan. ini nggak masalah kalian ini yang bikin masalah gitu loh. Jadi Harus kalian dilihat berdua posisinya. Mendukung pernyataan Bu Leli, harus dilihat posisinya Pak Jokowi itu dengan Al-Khotot. Ini dua posisi yang sangat berbeda. Apalagi yang nggak berkepentingan. Ya makanya Tapi- justru Ini- sekarang ingin memecah makanya belah bangsa himbauan dan Al-Khotot ini bagi kami. Sebentar, kan jangan bareng-bareng bukan bicara ya, nanti tidak jelas. Tapi Bu Leli, Apalagi- sebentar, apalagi yang ini ada tidak pertanyaan. berkepentingan. Silakan. Itu Ini kita juga tidak bisa tidak bisa istilahnya cuek dengan statement bahwa bagaimana potensi ini bakal berangkat dari Iya. lapangan sendiri. Iya. Apalagi tadi yang dikhawatirkan oleh Bang Ferdinand, ini kan mungkin saja juga dipikirkan oleh beberapa orang ataupun kelompok-kelompok Iya. tertentu yang mengatakan, loh, ini kan identitas kami misalnya Iya. seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini tentunya harus Ya bisa jadi, meskipun identitas itu kan baru ya, baru dimunculkan pasca 1212 gitu kan. Kan dalam komunikasi pemasaran politik itu kan bisa berubah-ubah. Misalnya ketika orang ingin menetapkan positioning, dulu Demokrat apa Nggak, tapi masalahnya kan ini positioningnya? mungkin dianggap kurang sensitif karena sudah tinggal menghitung hari Iya, mendekati menghitung pencoblosan hari. begitu. Justru karena itu, karena udah ada identitas yang keduluan, jika itu ditimpuk maka menjadi seragam. Saya justru lebih senang seragam loh, sehingga tidak ada identitas yang berbeda. Jadi seolah-olah nanti kalau seandainya Pak Jokowi nggak ngomong itu, justru terlihat nih yang baju putih. Padahal saya kebetulan saat itu datang pakai baju putih. Karena habis acara arisan yang berseragam putih misalnya, lalu kemudian kita datang ke TPS. Sementara Ibu pendukung Lalu- Jokowi bilang. Jadi ya kata orang, jadi dibilang kan kalau waktu itu belum ada himbauan Pak Jokowi, pendukungnya siapa? Gus Yakut kan? Gus Yakut itu gitu orang kan? yang netral. Ya, ini pada diem semua jadi. Oke. Soalnya mau Ini, denger ngomong waktunya apa sudah gitu. hampir-habis, tapi Iya. gini. Tadi kan dibilang ada potensi misalnya konflik di hari H. Apakah dari BPN sendiri juga bisa menjaga agar tidak terjadi seperti itu? Oh ya tentu, bagi kita itu bagaimana meminimalisir sekecil mungkin potensi konflik yang timbul. Karena kita tidak mau bangsa ini tercabik-cabik. Intinya itu, bagaimana meminimalisir potensinya. Ya baiklah kita himbau semua, udahlah nggak usah diatur identitas tertentu datang ke TPS. Datang aja seperti biasa, mau pakai daster, pakai jas, pakai apa. Biarkan saja masyarakat Ya. kita dengan pilihannya masing-masing. Saya pikir Oke. itu lebih bijaksana. Baik, Pak Rasman terakhir. Serahkan kepada rakyat sudah, gitu aja. Saya dalam closing statement ini saya sampaikan bahwa sesungguhnya keberagaman itu adalah sebuah prestasi bangsa. Betul sekali. Kita heterogenitas itu adalah sebuah simbol bangsa. Oleh karena itu janganlah hal-hal yang kecil, pakaian dan lain-lain sebagainya itu terlalu dibawa ke perasaan dan mengkhawatirkan. Saya sungguh tidak khawatir sedikit pun kalau masalah pakaian putih-putih Ya, karena Bang Rasman di TPS 01. membuat kita akan berdarah-darah. Saya percaya 2019 17 April hari Rabu Jokowi Ma'ruf Presiden, 01 PKB naik suaranya. 01 Kampanye nih, kampanye nih. Bersama Kampanye nih Bang Rasman. Bang Rasman bersama kampanye dengan di teman closing saya, statement. Ferdinand Aduh. Hutahian, untuk sama-sama di Senayan. Yang Terima penting kasih. Bang Rasman sukses selalu. Ya, Bunda Leli silakan. Terakhir. Iya, saya berharap ya di detik-detik terakhir ini panas tidaknya situasi ke depan itu tergantung pada elit-elit ini. Jadi bagaimana mereka tidak memicu konflik ke bawah itu tergantung bagaimana mereka membuat positioning mereka itu adalah bagian dari rakyat kebanyakan. Oke. Jadi untuk memenangkan hati pemilih itu tidak gampang. Jadi kalimat-kalimat kotor yang dikeluarkan, buktinya sudah terbukti di akhir peradaban, di akhir perdebatan misalnya, kenapa Pak Prabowo diapresiasi karena dia tidak membantah, Sandi juga demikian. Harusnya situasi seperti ini diikuti oleh elit yang kemudian tampil di media. Ini kan model komunikasi pemasaran politik yang luar biasa media ini, yang saat ini mereka tampil berdua nih. Untung mereka ini, coba teman-teman mereka caleg yang lain, nggak dikasih panggung kan?
Oke. Nah, ini sesuatu yang seharusnya mereka berbicara memotivasi teman-temannya untuk tidak membuat terus suasana politik ini menjadi makin hingar-bingar. Gitu Tapi yang aja. kita yakinkan bahwa semuanya tentu cinta negara ini, Cinta yang kita negara. harapkan Kita percaya dijaga itu semua semuanya. proses Betul. demokrasi ini berjalan dengan baik sampai hari H dan juga pasca nantinya ya. Amin, amin. Oke, Indonesia harus baik, baik. terima kasih semua Bapak-bapak, Bang Rasman, Bang Ferdinand, Terima kasih. Bunda Leli, Bang terima kasih Rasman. banyak. Sukses Bang Rasman. Oke, baik, kita jeda pariwara dulu, kami akan kembali dalam Special Report.